Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan kami BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode ke-26 dengan tema Persembahan Harta Duniawi dinilai dari motivasi hati nurani. Adapun nas pembimbing Alkitab kita terdapat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ke 44. Dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sana, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Puji Tuhan. Bapak saudara, pembacaan nas pembimbing kitab kita ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus pada suatu kesempatan beribadah duduk persis di depan peti yang dikhususkan untuk persembahan umat. Dan Yesus memperhatikan dengan serius ketika orang banyak memberikan persembahan mereka. Puji Tuhan. Terlihat ada banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi Yesus tidak memberikan apresiasi. Justru pada saat seorang janda miskin memberikan persembahannya, Yesus mengungkapkan pujiannya atas persembahan janda itu. Padahal persembahannya justru yang terkecil dari semua mereka yang memberikan persembahan pada saat itu. Janda miskin itu hanya mampu memberikan uang sebesar 2 peser, mata uang yang bernilai nominal paling rendah yang dikenal orang Yahudi pada masa itu yang beredar di tanah Palestina. Tuhan Yesus terang-terangan memberikan apresiasi kepada janda miskin itu, sekalipun nilai nominal persembahannya justru yang terkecil dari persembahan orang banyak. Mengapa bisa demikian? Apa kelebihan janda miskin itu sehingga memperoleh pujian tulus dari Tuhan Yesus? Haleluya. Sebab dunia selalu menghargai pemberian seseorang dengan melihat jumlah nilai nominalnya. Semakin besar nilai nominalnya, maka semakin dipandang lebih orang itu. Ini tidak salah Bapak Ibu Saudara, karena memang demikianlah begitu cara pandang masyarakat pada umumnya. Tetapi cara pandang Tuhan Yesus, Raja Sorga yang turun ke bumi sebagai Rabi dan Nabi, berbeda dengan cara pandang orang-orang duniawi pada umumnya. Tuhan Yesus melihat dari kedalaman hati janda miskin itu, bahwa ternyata ia bisa memberikan semua uangnya yang cuma 2 peser itu. Memang nilai secara nominal itu adalah uang yang sangat kecil, mata uang yang terkecil pada masa itu. Namun karena cuma segitu uang yang dimilikinya, dan justru semua yang dimilikinya itu diberikan semua kepada Tuhan, maka bagi Yesus persembahan janda miskin itu, itulah yang lebih banyak dibandingkan atau daripada persembahan orang-orang kaya tersebut. Sebab janda miskin itu memberikan dari kekurangannya. Puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa persembahan janda itu dari motivasi hati nuraninya yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan. Sebaliknya, orang-orang kaya itu memberikan hanya sedikit saja dari sejumlah besar hartanya yang sangat banyak menimpa. Persembahan mereka sepertinya hanya bernilai sedekah saja bagi mereka, karena hanya sejumlah kecil saja yang mereka ikhlas berikan kepada Tuhan. Bila dilihat dari jumlah harta mereka yang sangat banyak itu, maka pemberian orang-orang kaya tersebut tidak sebanding dengan janda miskin itu yang rela memberikan semua harta yang dimilikinya. Itu sebabnya wajarlah bagi Yesus ketika ia dengan lugas memuji persembahan janda miskin itu, sebab ia memberikan seluruh nafkahnya. Dan Yesus tahu bahwa itu adalah pemberian yang didasarkan dari motivasi hati nurani yang luhur dan mulia karena mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya persembahan yang bisa menggugah hati Tuhan menurut ajaran Tuhan Yesus
ialah ketika kita bisa mempersembahkan harta kita karena dorongan motivasi dari hati nurani yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan gerejanya. Dan pastinya pemberian itu bukan sekadar sebuah sedekah saja, melainkan pemberian yang terbaik dari kita, dari motivasi hati kita. Sebab dipersembahkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Itulah persembahan harta duniawi yang bernilai mulia karena didasari dari motivasi hati nurani yang luhur. Haleluya, puji Tuhan. Dan itulah persembahan yang sungguh-sungguh diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, mari kita berdoa agar kita pun bisa memiliki hati nurani yang tulus dan ikhlas seperti yang dimiliki oleh janda miskin itu. Seperti yang dikisahkan di dalam Alkitab yang kita sudah renungkan bersama. Sehingga persembahan kita berkenan di hati Tuhan dan memuliakannya. Bukan dari soal nilai nominalnya, tetapi dari motivasi hati nuranimu. Sebesar apapun yang kau berikan kepada Tuhan, kalau dari dorongan motivasi hati nurani yang murni, karena kau mengasihi Tuhan dan gerejanya, maka itu dipandang mulia dan pasti diapresiasi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat perenungan firman Tuhan yang bisa kami sama-sama dengarkan dan renungkan pada saat ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mempersembahkan harta duniawi yang kami miliki, yang Kau percayakan kepada kami Tuhan sebagai titipan dari Engkau kepada gereja, dan karena kami mengasihi Engkau dengan motivasi dorongan hati nurani yang murni, tulus, ikhlas dan mulia, supaya persembahan kami ini berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus dan mendapatkan apresiasi dari Engkau sendiri ya Bapa. Karena kami memberikan bukan sekedar sebuah sedekah dari uang kami yang banyak, kami hanya berikan sekadarnya, tetapi kami mau belajar memberikan seperti janda miskin itu, semua seluruh nafkahnya. Itu artinya kami berikan yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan Tuhan. Kami bisa persembahkan dengan hati yang tulus, dengan sikap yang ikhlas kepada Engkau Tuhan, dengan nurani yang murni. Kami persembahkan karena kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan dan mengasihi gerejamu, untuk kami berikan bagi pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Dengan persembahan kami bisa meluaskan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, suka terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah kerinduan hati kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami mau belajar saat ini untuk berkomitmen dan melakukan. Untuk kami mulai sekarang memberikan persembahan kami kepada Tuhan, karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi gereja-Mu ya Bapa. Kami memberikan dengan dorongan hati nurani yang murni, yang tulus, ikhlas, yang mulia, supaya berkenan kepada Engkau dan kami berlayak di hadapan Engkau, persembahan kami. Terpuji nama Bapa surga, terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah bersama-sama kami renungkan. Kami percaya firman-Mu akan hidup dalam hati kami, berakar yang dalam, bertumbuh yang subur, dan berbuah yang lebat. Kami menjadi pelaku firman yang setia, yang sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah ya Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindu kami kepadamu, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita kali ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Jika Bapak Saudara menyukai tayangan kami, silakan berikan like. Dan kami berterima kasih sekali jika Anda semua mau membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan saat ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Pak Jefit Menyapa episode berikutnya. Bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.